Cerita dalam bahasa Indonesia. Tukang cukur bodoh. Cerita ini adalah tentang kota bernama Paltiputra. Di sana hidup seorang pedagang bernama Mani Badra bersama istrinya Gayatri. Mereka sangat kaya. Mereka mempunyai banyak tanah dan mereka tinggal di rumah mewah. Mani Badra orang yang baik. Dia tidak membanggakan kekayaannya. Dia bekerja dengan keras untuk hidupnya. Istrinya Gayatri juga seorang wanita yang bijak. Dia tidak pernah membiarkan orang bertangan kosong saat meninggalkan rumahnya. Mani Badra dan Gayatri sangat terkenal di kota itu. Dalam setiap kesempatan, mereka mengundang orang-orang dan memperlakukan mereka dengan hormat dan santun. Selalu saja ada pengunjung datang ke rumahnya. Pasangan itu adalah tuan rumah yang baik. Mereka memberi tamu-tamu dengan hadiah mahal dan makanan yang berbeda. Lihat, Gayatri, kita dikelilingi orang-orang. Kita tidak akan pernah lapar atau terlantar selama mereka bersama kita. Mereka tidak akan meninggalkan kita. Oh, sayang, kau sangat baik. Kau memberikan semua hadiah ini tanpa berharap imbalan. Tapi orang-orang datang hanya karena kita memperlakukannya dengan baik. Tidak akan ada yang membela kita jika kita dalam masalah. Tidak mungkin. Jangan berpikir begitu. Mereka rakyat kita. Aku tahu kau tidak akan mendengarkanku, dan aku berharap tidak akan datang waktu yang membuktikan kau salah. Tapi ketakutan Gayatri akan segera terjadi. Masa depan mempunyai sesuatu untuk pasangan itu. Di musim panas, Mani Badra mengetahui bahwa kargonya hilang di laut. Dia kehilangan semua kargonya. Mereka mencari dan mencari kapal itu, tapi tidak ketemu. Mani Badra sekarang harus membayar banyak uang kepada pelanggannya. Dia meminta bantuan kepada teman-temannya, tapi semua orang beralasan dan tidak mau membantunya. Apa yang terjadi, sayang? Apakah bertemu orang yang bisa membantu kita? Tidak, sepertinya mereka semua mempunyai masalah juga. Mereka tidak dapat menolongku. Gayatri tahu bahwa teman-temannya hanya beralasan saja. Tapi dia juga tahu bahwa suaminya tidak akan mempercayainya. Dia hanya terdiam. Pedagang itu lalu harus menjual semua tanahnya untuk mengganti semua kerugiannya, tapi dia tetap kekurangan uang. Lalu dia menjual rumahnya. Dan disitulah titik baliknya. Mani Badra telah membayar semua hutangnya, tapi sekarang dia adalah pria yang miskin. Dia tinggal di rumah yang kecil dan bekerja di lahan orang lain untuk mendapatkan uang. Gayatri juga bekerja sebagai guru di sekolah untuk menambah uang. Mereka berdua harus bekerja keras. Tapi setelah menghadapi banyak masalah, Mani Badra dan Gayatri tetap baik hati dan menghormati semua orang. Mereka mengumpulkan cukup uang yang hanya bisa setidaknya memberi makan satu orang tamu. Mereka tidak memiliki hadiah mahal atau makanan yang berbeda untuk dihidangkan. Tapi mereka mempunyai keramah tamahan dengan kehangatan. Waktu berlalu, tapi tidak ada tamu yang datang. Orang-orang yang dianggap sebagai teman oleh Mani Badra sekarang melihat dia dan pergi tanpa senyuman. Mani Badra sangat murung. Kau benar, Gayatri. Mereka itu bukan teman kita. Mereka datang pada kita hanya untuk menikmati hadiah mahal dan kebaikan kita. Jika saja aku mendengarkanmu, maafkan aku, Gayatri. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Jangan bilang begitu, sayang. Aku bahagia bersamamu. Hanya karena orang lain tidak mendukung kita, bukan berarti kita harus merubah siapa diri kita. Kau pria yang tangguh. Kejujuranmu akan terbayarkan suatu hari. Tapi Mani Badra terlalu kesal untuk mempercayai Gayatri. Dia mengatakan ini hanya karena cinta padaku. Aku telah bodoh selama ini. Kebodohanku tidak akan pernah terbayarkan. Aku tidak punya apa-apa untuk menghidupi keluargaku. Harus bagaimana diriku? Ini semua salahku. Bukankah lebih baik mati daripada hidup dengan kesalahan ini? Menyalahkan dirinya, pedagang itu tertidur. Manny, bangun, Manny. Hah? Apa yang terjadi? Siapa dirimu?
Aku biksu. Aku datang untuk menolongmu. Kau tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi masalah. Kau harus menghadapinya. Aku orang yang bodoh. Aku tidak bisa menghadapinya. Kau tidak bodoh. Bodoh adalah siapa yang bertindak tanpa tahu kebenarannya. Apa yang terjadi padamu adalah sebuah kemalangan. Dan aku di sini untuk menolongmu. Apa? Bagaimana kau menolongku? Dan kenapa? Istrimu benar. Aku datang karena kejujuranmu dan kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Ini adalah imbalannya. Sekarang dengarkan aku. Besok aku akan mengetuk pintu dengan tubuh yang sama. Sentuh bagian belakang kepalaku dengan tongkat. Lalu aku akan berubah menjadi setumpuk emas. Nasib baikmu akan segera kembali. Dan ingatlah, jangan memukul biksu yang lain atau kau akan dihukum. Oh, mimpi yang aneh. Aku pasti tertidur dengan memikirkan uang. Saat pedagang itu pergi dari pintunya, dia melihat biksu lain lewat depan rumahnya. Apakah mungkin? Oh tidak, biksu itu berkata bahwa dia akan datang dengan tubuh yang sama. Mimpi atau tidak, aku tidak boleh memukul siapapun tanpa berpikir. Saat Manibhadra duduk di kursinya, dia mendengar ketukan di pintunya. Oh, siapa itu? Apakah itu biksu? Tidak teman. Ini aku, tukang cukur. Kau memintaku untuk datang. Oh ya, tentu saja. Ayo masuklah. Saat Manibhadra duduk untuk dicukur rambutnya, ada ketukan lagi di pintunya. Sayang, ada biksu di depan pintu. Apa yang harus kuberikan? Seorang biksu, cepat ambilkan aku sebuah tongkat. Sebuah tongkat? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Cepat ambil itu. Tanpa membiarkan tukang cukur menyelesaikannya, Manibhadra berlari ke arah biksu dengan tongkat. Biksu itu sudah memasuki rumahnya. Lalu dia menyentuhkan tongkat itu ke bagian belakang kepalanya dan tiba-tiba, oh, apa ini? Banyak sekali emas. Ya, kita tidak miskin lagi. Pedagang itu begitu senang sampai-sampai dia lupa bahwa tukang cukur yang ada di rumahnya menyaksikan semuanya. Oh, jadi ini cara pedagang itu menjadi kaya. Ini tidak sulit sama sekali. Keesokan harinya, tukang cukur itu membuat rencana. Dia pergi ke tempat di mana biksu itu tinggal dan mengundangnya untuk datang ke rumah. Biksu itu bimbang, tapi mereka merasa kasihan terhadap tukang cukur. Para biksu mengikuti tukang cukur ke rumahnya. Saat para biksu memasuki rumahnya, tukang cukur mengunci pintu dan mulai memukul mereka dengan tongkat. Oh, tolong kami, orang ini gila. Lari, dia akan membunuh kita. Satu biksu berhasil kabur dan meminta bantuan orang lain untuk menolong. Semua orang mendobrak pintu rumah itu dan menyelamatkan para biksu. Tukang cukur itu ketakutan. Orang-orang marah karena tahu apa yang telah dilakukan tukang cukur itu. Mereka berlari ke arahnya dan memukulinya. Tukang cukur itu diusir dari kota dan tidak pernah terlihat lagi. Manibhadra dan Gayatri telah melihat semuanya. Biksu itu benar. Bodoh adalah ketika kita bertindak tanpa tahu kebenarannya. Tukang cukur itu hanya tahu bahwa aku menyentuh biksu itu dengan tongkat dan dia berubah menjadi setumpuk emas. Tapi dia tidak mengetahui mimpiku. Dia bertindak tanpa berpikir dan dia dihukum karena telah memukul biksu lain.